Berikutnya adalah bagaimana mengembangkan materi ajar. Jadi langsung ini berkaitan dengan buku teksnya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada buku teks dari lembaga sudah menyediakan buku teks, buku BIPA yang dipakai sebagai pegangan utama. Nah, kalau sudah ada buku teks, ya sebagai guru kita dimudahkan sebetulnya, ya, karena kita tinggal melihat, kita seleksi di bagian buku itu sesuai dengan hari itu, ya. Jadi kita pengembangan materi ajar ini, Anda bayangkan bahwa Anda mengajar pada satu jam tertentu gitu ya. Nah, pada misalnya keterampilan membaca, ya sudah, hari itu kita tujuannya apa, lalu kita seleksi bagian mana, bab mana buku yang kita gunakan untuk mengajar di kelas itu. Mungkin bagian tertentu yang dipakai, artinya misalnya bab 5, misalnya pelajaran 5 kita pakai sepenuhnya, ya sudah, kalau sepenuhnya pakai tinggal kita pakai saja, ya sudah, jadilah dia materi ajar di kelas gitu. Yang tentu saja materi ini kita sesuaikan dengan kebutuhan pembelajarnya, tentu saja gitu ya. Tapi kemungkinan yang kedua, buku teks ini karena mungkin banyak atau kurang perlu dikembangkan, maka kita seleksi buku teks utama tadi itu. Kita seleksi, kita perlukan adaptasi, modifikasi dari yang kita pilih itu, ya. Misalnya kita tadi memilih pelajaran 5 gitu ya, ternyata kita pandang bahwa ada hal yang kurang di situ, pertanyaannya sudah cukup, mungkin ada pertanyaan atau mungkin hanya pertanyaan 8 pertanyaan, tapi kita pandang untuk mengajar, ternyata kita mengajar 100 menit gitu ya. Nah, kurang ini gitu. Lalu kita tambahkan aktivitas berupa tugas atau latihan atau game atau apa gitu ya, atau bermain drama dan seterusnya ya. Aktivitas-aktivitas di kelas yang kita tambahkan sesuai dengan topik itu ya. Kita buat ini di rumah tentu saja ya, sebelum mengajar, atau susunannya kita ubah barangkali urutannya ya. Kalau kita menggunakan latihan, beberapa latihan, kita pandang ini lebih dulu ini daripada yang lain gitu. Atau kita menggunakan suplemen ya dari buku teks yang lain ya, ada buku yang di luar lembaga itu kita punya, kita tambahkan, kita fotokopi atau kita ketik ulang. Ada bahan otentik ya, bahan yang real, yang nyata, berupa video pendek atau iklan atau dari koran dan sebagainya, atau kita buat sendiri gitu. Kalau saya mengajar tata bahasa untuk kelas lanjut di Inkus itu biasanya tidak selalu sepenuhnya begitu.